warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Rusman Arif dari Forum News Network. Safari calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan di berbagai daerah rupanya membuat gerah, panik, dan juga ketar-ketir rezim penguasa. Para petinggi Partai Nasdem menyatakan kegiatan safari Anies di berbagai daerah itu mulai dihambat. Beberapa lokasi yang semula akan digunakan oleh Anies Baswedan untuk bertemu dengan para relawannya itu eh, izinnya dicabut. Padahal semula mereka sudah mengajukan perizinan dan sudah mendapat persetujuan. Pencabutan izin tempat acara terjadi di Aceh yang besok akan dikunjungi oleh Anies Baswedan, dan kabar yang terbaru itu juga terjadi di Riau. Ini Riau kelihatannya akan menjadi daerah tujuan berikutnya dari safari Anies Baswedan. Dan sebelumnya ternyata pencabutan serupa juga terjadi di Tasikmalaya dan Ciamis. Ini dua kota di Jawa Barat. Yang kita tahu acara itu berlangsung dengan sangat meriah ya di dua kota itu, tapi rupanya ada juga pencabutan izin di dua kota itu. Kendati begitu, safari Anies Baswedan yang akan berlangsung di Aceh itu dipastikan akan jalan terus. Anies Baswedan dijadwalkan akan melakukan safari atau kunjungan di Aceh itu tanggal 2 sampai 3 Desember. Selain menyapa warga Aceh, Anies itu juga dijadwalkan bertemu dengan alim ulama, dan besok pada hari Jumat itu akan melakukan sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman ini sebuah masjid yang sangat ikonik di tengah kota Banda Aceh. Ini kita bisa membayangkan suasana yang pasti akan berlangsung sangat meriah ya, karena memang sholat Jumat di kota Baitur Rahman di Masjid Baitur Rahman di pusat kota Banda Aceh ini beda sekali lah suasana. Ini masjid raya yang sangat besar dan jamaahnya sangat banyak. Salah satu kegiatan Anies Baswedan itu adalah bertemu dengan para relawan di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin, Banda Aceh. Namun secara mendadak panitia mendapat kabar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu mencabut izin penggunaan lokasi. Dan hal itu juga diakui oleh Kadis Budpar atau Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Aceh, Almuniza Kamal. Dia menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Pencabutan izin dilakukan karena taman tersebut tengah dalam proses renovasi. Lokasi yang ditujukan sedang tahap rehabilitasi dan perawatan. Oleh sebab itu kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, ujar Almuniza dalam keterangannya kepada media. Dan menurut Almuniza, selain acara Anies Baswedan juga ada satu kegiatan lain yang berupa rally juga dibatalkan di lokasi itu. Kita tentu saja bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin kalau sedang dalam renovasi izin penggunaan diberikan dan kemudian tiba-tiba dicabut dengan alasan renovasi ya. Kendati izin lokasinya dicabut, namun Ketua Dewan Pembina Wilayah Nasdem Aceh, Taiful Hadi, menyatakan semua kegiatan Anies Baswedan yang telah dijadwalkan di Aceh itu akan tetap berjalan. Tentu saja lokasinya akan dipindahin. Selain di Aceh, DPP Partai Nasdem itu juga baru saja mendapat kabar izin lokasi acara Anies Baswedan di Riau itu tidak diberikan. Ini berdasarkan pengakuan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, bahwa hal yang sama juga terjadi di Riau, hal yang terjadi di Aceh itu ya. Menurut informasi, pencabutan izin di lokasi di Riau itu ini alasannya berbeda dengan di Aceh, karena disebutkan bahwa pemerintah daerah setempat juga menggelar acara di waktu dan tempat yang bersamaan. Ini kan kalau ada acara kegiatan pemerintah pasti nggak mendadak begitulah, pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari. Jadi kalau toh mesti tolak, mestinya sejak awal ya, ketika mereka mengajukan izin itu tidak diberikan karena lokasi akan digunakan untuk acara yang sama, bukan setelah izin diberikan kemudian baru dibilang dicabut dan dinyatakan bahwa di tempat yang sama akan ada acara yang digelar oleh pemerintah daerah. Karena itu Ahmad Ali mengaku ya mendapat penjelasan semacam itu dia senyum-senyum saja, karena menurut dia nanti masyarakat yang menilai perilaku pejabat daerah yang seperti itu. Selain ke Nanggro Aceh Darussalam, dalam pekan ini Anies Baswedan dijadwalkan juga akan melakukan safari ke Sumatera Barat. Ya, ini selangsung rupanya dari Padang itu dari Aceh tanggal 2 dan 3, kemudian tanggal 3 dan 4 Desember ini
Anies Baswedan akan melakukan kunjungan ke ke Ranah Minang ya. Dijadwalkan selain mengunjungi Kota Padang, Anies juga akan berkunjung ke Kota Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Ini memang berdekatan ya, dari Padang Panjang langsung ke Bukit Tinggi. Sejauh ini belum ada kabar dari Sumatera Barat. Maksud saya sejauh ini belum ada kabar dari Sumatera Barat apakah ada pencabutan izin untuk berbagai kegiatan Anies Baswedan. Ini kalau kita lihat di media sosial kelihatannya persiapan penyambutan Anies Baswedan di Ranah Minang ini luar biasa. Dan kita tahu lewat daerah ini dulu pada pemilu-pemilu lalu Jokowi tidak pernah menang dan wilayah ini selalu dimenangkan dengan sangat telak oleh Prabowo Subianto. Nah, ini juga menjadi test case. Apakah Anies juga akan kembali berhasil merebut kantong-kantong suara yang selama ini menjadi kantong suara Prabowo Subianto pada 2 pemilu sebelumnya. Kemarin kan waktu dia berkunjung ke Tasikmalaya dan Ciamis, dia itu membuktikan bahwa Anies berhasil menaklukkan atau bukan menaklukkan lah, Anies disambut luar biasa sekali di kota Tasikmalaya maupun di Ciamis. Padahal di 2 kota itu Partai Nasdem itu kalau di Tasikmalaya tidak punya kursi, sementara di Ciamis hanya punya 1 kursi. Di kota Tasikmalaya ini yang jumlah kursi terbanyak itu adalah Partai Gerindra, otomatis itu adalah daerahnya Pak Prabowo. Sementara di Ciamis itu kursi terbanyak adalah PDIP dan kemudian diikuti oleh Gerindra. Jadi betul-betul itu bukan daerah Nasdem, tetapi sambutan massa di kedua daerah itu luar biasa. Mana teriakannya Ciamis? Mana suaranya Ciamis? Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Sekali lagi ya. Siapa presiden kita? Di Tasikmalaya penyambutan Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah rakyat sudah rindu Siapa yang mencabut izin berbagai kegiatan Anies itu? Apakah itu merupakan kebijakan pemerintah daerah setempat atau ada campur tangan pihak lain? Bukan Pemda, ada permintaan kepada Pemda untuk menghentikan kegiatan. Nggak perlu kita ngomong lah, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya kepada, ini saya kutip dari CNN Indonesia ya. Sampai sejauh ini Nasdem itu, kata Willy Aditya, mencoba mencari konfirmasi soal pencabutan izin tersebut. Sebelum ribut-ribut pencabutan izin kegiatan Anies di Aceh, kemudian Riau, dan juga terungkapnya pencabutan izin serupa di Tasikmalaya dan Ciamis, publik itu sempat dihebohkan dengan batalnya Presiden Jokowi membuka Munas Kor Alumni HMI di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Presiden Jokowi semula dijadwalkan hadir dan buka kegiatan tersebut, namun ternyata kemudian batal dan digantikan oleh Wapres Ma'ruf Amin. Belakangan, batalnya Jokowi membuka Munas KAHMI itu diungkap oleh salah seorang panitia pelaksana, dan alasannya cukup mengejutkan. Seorang anggota panitia pelaksana yang namanya mengaku bernama Ayuniti Raharjo itu membuat sebuah testimoni bahwa batalnya Jokowi membuka Munas Korp Alumni HMI itu karena kehadiran Anies Baswedan di acara tersebut. Melalui protokol istana, mereka itu memberi 2 pilihan. Jokowi tetap hadir membuka acara tersebut, namun Anies Baswedan tidak boleh hadir. Nama Anies Baswedan harus dicoret. Atau kalau Anies tetap hadir, maka Pak Jokowi itu membatalkan kehadirannya. Biro protokol pada waktu itu memberikan jalan keluar karena menurut panitia Anies sudah terlanjur diundang, itu diberikan jalan keluar agar Anies Baswedan diundang saja ke acara gala dinner yang dilaksanakan sehari sebelum pembukaan kongres. Bisa saja dibuat alasannya karena dia bukan pengurus dari KAHMI. Dalam rapat koordinasi panitia dengan pasukan pengamanan Presiden, Badan Intelijen Negara Daerah, dan juga protokol istana itu sempat muncul pernyataan dari
anggota Badan Intelijen Negara Daerah. Bila Anies hadir, maka Jokowi itu akan kalah pamor dari Anies. Panitia Munas akhirnya memutuskan tidak mau mencabut undangan untuk Anies, apalagi kehadiran Anies sangat dinanti-nanti peserta Munas. Dugaan Jokowi bakal kalah pamor ini memang terbukti di Palu. Anies dielulukan oleh para peserta Munas, namanya diteriakkan peserta Munas ketika Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan sambutan. Anies juga jadi rebutan selfie di antara peserta Munas. Apakah berbagai pencabutan izin kegiatan Anies di beberapa kota ini, di Tasik, di Ciamis, kemudian di Banda Aceh, dan juga nanti menyusul di Riau, ada kaitannya dengan persoalan Jokowi kalah pamor? Tampaknya tidak sesederhana itu. Sudah menjadi rahasia umum Presiden Jokowi tidak menghendaki Anies Baswedan menjadi presiden penggantinya. Anies ini benar ini kata Zulfan Lindan adalah antitesa Jokowi, dan dipastikan dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi, terutama yang berbau kepentingan oligarki. Hal itu kan setidaknya sudah terjadi saat dia terpilih menjadi gubernur di DKI Jakarta menggantikan Ahok. Ya. Ahok ini adalah penerus Jokowi di DKI Jakarta. Tak lama setelah dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung menghentikan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Hal yang sama juga dipastikan akan dilakukan oleh Anies Baswedan bila dia terpilih menjadi presiden berikutnya. Mimpi Jokowi untuk membangun dan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu dipastikan tidak akan terwujud. Belum lagi kalau kita bicara proyek-proyek infrastruktur Jokowi yang selama ini banyak dikritik dan menghabiskan uang negara, dan yang paling parah itu membuat Indonesia terjebak dalam hutang. Safari dan kunjungan Anies ke berbagai kota yang disambut gegap gempita para relawannya ini jelas sangat mengkhawatirkan Jokowi, bahkan mungkin membuat panik ya. Sambutan yang luar biasa meriah di Medan, ya, kemudian sambut juga di Yogyakarta, Tasikmalaya, Ciamis, dan menyusul di kota Palu itu sudah menjadi satu indikator yang sangat jelas. Jika dibiarkan berlanjut, dipastikan akan terjadi efek bola salju. Karena itu, laju Anies Baswedan ini harus dihambat. Pencabutan izin lokasi kegiatan Anies Baswedan itu, saya kira ini baru tahap awal ya. Jangan dianggap ini upaya yang sudah maksimal. Nggak perlu terkejut bila pencabutan izin lokasi ini ternyata kemudian tidak menyurutkan juga langkah Anies Baswedan, maka bisa terjadi ini akan diambil langkah-langkah yang jauh lebih keras lagi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.